Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Kenang Serulumam. Lagi di kandangnya Pak Sito. Tak lihatin induke wali era mekarat, tapi hasil pedetannya sudah 2 simental. Ini tidak terlalu super besarnya, tapi aslinya kecilnya super. Yang satu pedetnya lepas. Nah, ini mau saya ibit dulu biar dipegangin sama putrane. Oke, putranya? Oke, sampean. Nonton. Kalau sembarang wis ketoke sing penting dari ngono ya. Nggih. Ora iso. Pun boten nomor 1. Biasane kan. Pirang dinten lek kudu kawin, Bos? Lembe niki wau. Esuk wau. Nek dek dalu dereng medal. Dereng, pincin lho. Sampai medal. Bening, Pak. Bening nggih. Pinten sasi pedeten? Gansal. Gansal ulang. Pedang kain ping pinten, Bos? Niki, Nggih. lembe niki. Sampai sepeda iki. Napane? Kudu kawin, tak do lahir. Lembe niki. Tak do lahir baru ini. Pun. Pun. Biasane sepeda niku dados kali Alhamdulillah. nggih. Pokoke sepeda nggih. Kalau sudah Saya rekam mas dulu, Mas. Oke. So. Ya, mana ada? Sudah ya. Ya, bahkan dekat kalau Aku kok baru lho, Pak. Pun. Oke, gitu. Jadi kalau misal selama 1 menit lebih tidak ada suaranya karena saya lagi cuci tangan. Jadi gini, setiap kali saya ngibe itu pasti tetap alat gun ini kembali saya sterilkan dengan cara cuci pakai air sabun. Itu. Terus jadi untuk penularan penyakit antar setiap hewan itu kita bisa meminimalisir. Jadi untuk pedet ini sudah jalan 5 bulan. Ini pedet yang jalan 5 bulan ini. Terus untuk yang ini KKE, enggak Mas ya? Oke, ini KKE, yang sana indukane yang pertama. Dan tadi beliau bilang setiap kali beranak selalu 1 kali IB. Alhamdulillah. Yang besar pun juga 1 kali IB. Yang kecil pun juga sama 1 kali IB. Nah, sapi ini tadi mulai birahi barusan tadi pagi, dan ini sudah menginjak siang. Beliau telepon sama saya itu. Untuk teman-teman khusus sapi yang tidak pernah makannya terlalu tinggi akan lemaknya, contoh seperti tidak terlalu banyak makan ampas, itu kebanyakan di tempat saya, kebanyakan kan beda tempat beda cerita. Maksudnya gini, beda tempat beda cerita itu karena perlakuan pemberian pakannya. Perlakuan pemberian pakan juga mempengaruhi kebiasaan kita ketika saat mengibi. Sapi ini untuk yang di sini karena ampasnya itu jarang begitu diberikan, dan cuma makannya minum comboran seadanya, cuma rumput jerami juga sama, rumput lapangan juga sama. Akhirnya dia kebutuhan akan nutrisinya lumayan tercukupi, kadang juga diberikan gajahan, terus kadang juga diberikan mineral karena daerah sini ini bukan wilayah tugas saya sebenarnya di kandang Sambi Makmur ini, tapi kebanyakan petugas yang sudah tugas di sini itu menyarankan untuk selalu diberikan pakan hijauan dan mineral tambahan. Nah, mineral tambahan itu bisa membantu penyuburan. Nah,
bisa dilihat dari kebiasaannya, sapi ketika sudah diberikan pakan yang bagus itu insya Allah akan birahinya setelah lahiran itu normal. Contohnya begini, sapi ini umur 5 bulan, walaupun baru pertama kali birahi setelah melahirkan indukan ini, itu lendirnya langsung keluar bening. Nah, terus yang kedua, sinar matahari itu pun juga tercukupi. Jadi gini, untuk sinar matahari itu paling bagus antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Karena di saat itu proses pembuatan atau prosesnya fotosintesisnya vitamin D di dalam tubuh sapi itu dirubah dari sinar matahari dirubah menjadi vitamin D, diserap dari tubuh sapi itu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau kepagian untuk ngejemurnya kurang bagus. Makanya untuk jendela kandang atau sinar matahari itu pun juga perlu. Jadi untuk kesehatan kandungan juga bisa, untuk mengurangi kepincangan juga bisa, untuk menyuburkan kandungan juga bisa, mempercepat sapi pemulihan setelah sakit juga bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk si jantannya ini umur pinten Mas? 2 tahun ya, 2 tahun kurang lah, kurang lebih ya. Untuk gede itu 5 bulan. Jadi untuk indukan ini memang pegonan. Nah, ini pegonan. Tapi alhamdulillah setiap kali di IB bagus. Tapi pegon itu, jadi gini, pegon itu bahasa lokalnya sini itu sapi persilangan antara sapi lokal dan sapi limosin simental. Ini pegon itu kalau ditelusuri itu kebanyakan terdiri dari 3 jenis, minimal 3 jenis. Kalau misal hitam itu mungkin ada berangusnya dulu, putihnya ada simentalnya, kalau bentuk postur tubuhnya seperti ada PO-nya atau peranakan ongolnya. Jadi kebanyakan sapi pegon itu hasil sapi yang campur aduk. Nah, untuk presentasinya itu sudah masuk di, misal itu dimasuk simental itu masuknya di F1, misal sana F1 karena tidak dimurnikan. Kemudian di B kedua kan masuknya ini untuk pedetan ya F2 semua. F2 ini F2. Makanya kenapa ketika pegon di IB dengan simental kadang keluarnya bagus karena dia sudah punya dasarannya F1 gitu. Untuk pedetan ini F2 atau keturunan pemurnian yang kedua, singkatannya, penjelasannya paling gampang gitu. Itu terus untuk yang berikutnya itu kesuperan atau keistimewaan dari indukan ini itu adalah dari air susunya itu. Air susunya tidak kelihatan ya. Nah, itu. Air susunya indukan ini itu selalu bagus ketika umur kebuntingan muda. Ketika pedet masih muda. Jadi tercukupinya kebutuhan pedet ini juga dari salah satu pakan yang diberikan seperti hijauan yang cukup, karena untuk bisa menopang susu yang deras itu juga selain air minum juga pakan yang tercukupi gitu. Itu teman-teman. Jadi untuk mau mendapatkan proses breeding yang bagus itu tidak selamanya kita harus menggunakan indukan yang super, indukan yang pegon seperti beliau ini. Masih ada 2 contoh nyata yang ada di lapangan bisa dihasilkan seperti ini. Kadang juga sapi putih pun juga menghasilkan seperti ini juga bisa, karena untuk IB pertama itu kan tetap membawa genetik 50% pejantan dan 50% betina, nanti entah mana yang lebih menang gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan untuk proses IB-nya tadi seperti itu tadi, mohon maaf kalau kurang SOP. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.